lain, juga santri-santri Mbah Bonang, seluruh masyarakat Tuban dan seluruh Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya ikut serta menggugat. Penggugatan ini juga dengan cara yang dimediasi dengan hukum yang baik supaya keinginan masyarakat Tuban dan Bojonegoro biar selaras dengan tata cara akhlakul karimah. Kalau memang nanti tidak dimediasi ini bahkan dilaporkan pada cagar budaya, mengkhawatirkan masyarakat Tuban akan membuat hakim sendiri, bahkan ada patok-patok yang tidak sama dengan cagar budaya sesuai dengan perundang-undangan. Dengan patok yang baru ini itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama PWI Tuban, Bojonegoro, Surabaya melaporkan Saudara Husain Baqil atas indikasi tindakan pemalsuan makam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak kalau kejadian suatu ancaman namanya. Hari ini kami melaporkan Husain Baqil tentang pernyataan di media sosial bahwa 90% dia memakamkan di area Kanjeng Sunan Bonang. Buktikan omonganmu, jangan jadi fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Saat ini saya berada di kompleks makam Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Ini tepatnya di ring 1 ya. Dan kemarin Mas Husain Baqil membuka dan mengadakan sayembara, tetapi cuman hanya omon-omon saja. Karena kalau omon-omon ya itu anak saya juga bisa. Kalau cuma ngomong buka sayembara 1 triliun, 100 triliun, jangankan 1 M, itu anak saya juga bisa. Ketika diajak dan ditantang, dinotariskan, ternyata malah marah-marah, kemudian mengajak geger, mengajak ribut, kemudian dengan mengancam akan melenyapkan orang-orang itu. Kalau ana mau, dengan mudah ana menghilangkan orang-orang itu. Dan ini hati-hati saudaraku semuanya, kaum pribumi ya. Kita harus bersatu, jangan mau dipecah belah ya. Ditunggu dinotariskan sayembaranya, bukan tentang nominal 1 M, tetapi ini adalah marwah ya, leluhur kami. Ini adalah tentang marwah Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Ini adalah marwah para wali-wali Nusantara. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada Mas Husain Baqil ya. Kalau Anda tidak segera mengklarifikasi dan minta maaf atas apa yang Anda ucapkan dan omongan Anda ya, Anda akan mendapatkan suatu peringatan yang pahit, yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah karomah dari Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Irawan dan Bapak Irwan dan Widi selaku pegawai di kantor BPK wilayah 11 di Mojokerto ini. Terima kasih atas fasilitas yang tidak sengaja disediakan yang sebaik mungkin ini. Kami juga melaporkan dengan ucapan alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan sebagai laporan-laporan ada 2 hal nanti bisa diterima sebaik mungkin kepada bapak-bapak yang di hadapan saya. Pertama,
saya silaturahmi ini beserta pengurus PWI atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Tuban yang berkenan hadir. Saya selaku Kaskuan Ansori, ya, yang kedua selaku ketua Kiai Jamsi Dada, yang nomor 3 Bendahara PWI Haji Mahfud, yang nomor 4 Kiai Fakih selaku lembaga artikulum di PWI Kabupaten Tuban. Selanjutnya juga ada pengurus PWI dari Kabupaten Bojonegoro, yaitu selaku ketua Gus Jibril dan Gus Naim sekretaris, juga merangkap wakil ketua Halaman Cerdas, juga sekaligus konsultannya Pak ini pengacaranya. Terima kasih. Juga ada sahabat kami yang begitu menggetol ngurumati luhur Nusantara dari Gusmud Gondrong dari Malang ini. Orang ini orang petualangan, bila mana Indonesia dicederai, dia berada di mana saja bisa. Ini luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabat dari PWI Kabupaten Mojokerto dan sekaligus simpatisan cagar budaya seluruh Indonesia, juga sekaligus pendukung-pendukung PWI di daerah mana yang beliau berpijak. Ini dari sahabat-sahabat Tuhan dari Mojokerto, asli Mojokerto. Di saat ini menggugat dengan adanya polemik yang ada di Kabupaten Tuban, meskipun itu permakaman yang ada di sekitar makam Sunan Gunung. Nah, karena apa? Bojonegoro, Tuban dan semuanya ini merasa terang lagi karena pampangan turunan dari Sunan Kalijogo rata-rata. Maka ikut surat menggugat dengan cara yang baik, bagaimana cagar-cagar budaya yang dibuktikan bahwa tidak sesuai dengan tahun-tahun yang kemarin. Juga santri-santri Mbah Bonang, seluruh masyarakat Tuban dan seluruh Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya ikut serta menggugat. Penggugatan ini juga dengan cara yang dimediasi dengan hukum yang baik, supaya keinginan masyarakat Tuban dan Bojonegoro biar selaras dengan tata cara akhlakul karimah. Kalau memang nanti kita di mediasi ini bakal dilaporkan pada cagar budaya, mengkhawatirkan masyarakat Tuban akan membuat hakim sendiri, bahkan ada patok-patok yang tidak sama dengan cagar budaya sesuai dengan perundang-undangan. Dengan patok yang baru ini, itu menimbulkan keresahan masyarakat Tuban. Apalagi kemarin ada tambahan bahasa orang imigran namanya Habib Husain itu yang gak karu-karuan. Ini persoalan Pak, maka menimbulkan persoalan baru, sehingga akhirnya tokoh-tokoh Kabupaten Tuban banyak, bahkan saya nilai 80% ada yang berani terang-terangan, ada yang tidak berani terang-terangan bahwa itu adalah cagar budaya dirusak. Dan kita pakai simpel saja, tidak usah pakai gaya dengan nada pidato, okay? Jadi simpel, saya sebagai prolog supaya nanti menyampaikan apa visi misi dan apa yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa nanti ada tambahan dan tujuan maksud pokok urusannya adalah sekaligus sharing dan melaporkan resmi dengan cagar budaya yang dianggap rusak oleh masyarakat Tuban. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutan simpel sebagai ketua Pak Hajan dan dari Bojonegoro, monggo Gus Naim Tovisi monggo. Jadi maksimal aja 4 orang mungkin dari Mojokerto merasa prihatin dengan berarti itu. Saya minta supaya ada dukungan resmi penyelesaian hukum, jalankan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ikhwan yang dalam hal ini mewakili Kepala Badan Pelestarian Dinas
Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 Trawulan Mojokerto, Jawa Timur ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam hal ini kami curhat Pak, Kenjenengan sebagai salah satu mentor kami di dalam pergerakan mengembalikan sejarah, keaslian sejarah bangsa Nusantara ini. Ini yang perlu dicatat. Simpel mentas. Kemudian kami melihat dokumentasi yang berbeda dari tahun ke tahun, ya. Dan ini telah dilakukan, ya, pengumpulan data, pengumpulan dokumen, pengumpulan bukti-bukti. Ini selama ini telah kontinu dilakukan oleh PWHS Tuban. Dalam hal ini di bawah instruksi Kiai Haji Ansori sebagai Kasekuan Tuban. Kemudian ada satu fenomena momen, sebuah statement pernyataan dari saudara Husein Baagil, ya, yang menyatakan bahwa 90% saya ikut memakamkan makam-makam baru yang ada di cagar budaya makam Sunan Bonang. Satu pertanyaan saya kepada Pak Ikhwan sebelum ada beberapa pertanyaan. Tidak apa-apa, kita curahkan keluh kesah kita kepada termasuk salah satu orang tua kita adalah Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 ini. Pak Ikhwan, cagar budaya Sunan Bonang menurut apa yang kami tafsirkan dan ketahui, itu apakah meliputi pintu masuk itu sampai ke pintu keluar kompleks Sunan Bonang? Mohon untuk dijawab saat ini Pak Ikhwan. Jadi cagar budaya itu karena yang kami pahami dan kami dengar dari beberapa ahli, itu adalah dari pintu masuk sampai ke titik makam Kanjeng Sunan Bonang. Apakah betul Pak Ikhwan? Ya, mohon dijawab dulu Pak. Nanti dua-dua dulu. Baik, terima kasih Pak. Untuk makam Sunan Bonang ya, ini kan proyek kompleks makam. Nah itu kan itu juga kita lihat dari keruangannya ya Pak. Itu kan ada gapura-gapura, ada halaman. Nah itu kan halaman luar. Nah kemudian kita masuk dengan gapura ya. Nah kemudian di situ sudah proyek kompleks dari makam Sunan Bonang ya, walaupun di situ ada objek-objek maupun saat ini ada bangunan baru ya. Nah tapi kemudian kita memasuki lagi ke dalam ada gapura lagi. Nah nanti kan ada pola ruangan di makam makam wali pada zaman dulu. Nah kemudian di dalam halaman inti itu kan ada tungku yang di dalamnya ada makam Sunan Bonang. Nah dari sini ya, dari pintu itu ya, dari awal cagar budaya masuk kan Pintu cungkup apa? biar diperjelas. Itu pintu masuk luar ya berarti. Artinya pintu masuk depan ya Pak. Oke, depan ya. Oke, terima kasih. Karena ini saat ini menjadi trending topic Pak, menjadi pemberitaan nasional. Seluruh masyarakat saat ini sedang membahas indikasi pemalsuan makam di sekitar Sunan Bonang, dan ini menjadikan masyarakat ini jengkel dan marah. Ini yang menjadi dasar kami bergerak seret dan melaporkan resmi dengan cagar budaya yang dianggap rusak oleh masyarakat Tuban. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutan pintu keluar kompleks Sunan Bonang. Mohon untuk dijawab saat ini Pak Ikhwan. Jadi cagar budaya itu karena yang kami
pahami dan kami dengar dari beberapa ahli itu adalah dari pintu masuk sampai ke titik makam Kanjeng Sunan Bonang. Apakah betul Pak Ikhwan? Ya, mohon dijawab dulu Pak. Dua dulu. Oke, terima kasih Pak. Untuk makam Sunan Bonang ya, ini kan lumayan kompleks makam. Nah itu kan itu juga kita lihat dari kewenangannya ya Pak. Itu kan ada gapura-gapura dan juga halaman-halaman. Nah itu kan halaman luar. Nah, kemudian kita masuk dengan gapura ya. Nah kemudian di situ sudah merupakan kompleks dari makam Sunan Bonang ya, walaupun di situ ada objek-objek maupun saat ini ada bangunan baru ya. Nah, tapi kemudian kita memasuki semakin ke dalam ada gapura lagi. Nah ini kan ada pola keuangan di makam misalnya ada makam wali pada zaman dulu. Nah kemudian di dalam halaman inti itu kan ada cungkup yang di dalamnya ada makam Sunan Bonang. Nah dari sini ya, dari pintu itu ya, dari awal itu merupakan kompleks makam Sunan Bonang. Itu cungkup apa Sebentar, ya sebentar, biar diperjelas. Itu pintu masuk luar ya, artinya pintu masuk depan itu ya Pak. Oh, gapura depan ya. Gitu. Oke, terima kasih. Karena ini saat ini menjadi trending topik Pak, menjadi pemberitaan nasional. Seluruh masyarakat saat ini sedang membahas indikasi pemalsuan makam di sekitar Sunan Bonang, dan ini menjadikan masyarakat ini jengkel dan marah Pak. Ini yang menjadi dasar kami bergerak ke jenengan untuk meminta audiensi dan melaporkan hal tersebut. Terima kasih. Mungkin lebih jelasnya nanti akan disampaikan saudara kami sebagai divisi hukum dari tim ini. Terima kasih Pak Ikhwan. Apa yang saya pahami dan masyarakat juga, saya terima kasih. Yang kedua kali sahabat-sahabat istilahnya kita lapor, okay? Lapor untuk membuat laporan ini simpel-simpel saja karena sudah kita waktu, ya, kawan. Jadi mengacu kepada kronologi, sebenarnya sebelum ada kejadian ini kami bertanya-tanya kepada siapa? Kan bingung masyarakat atau jamaah-jamaah yang berziarah di Sunan Bonang. Kok dulu udah seperti ini sebelum ada keramaian? Tapi setelah ada COVID, kenapa kok perubahan nisan-nisan itu baru ada? Ternyata di tahun 2011 ya, tahun 2025 kemarin yang di bulan Agustus ini, kalau tidak salah setepat pada tanggal berapa itu hari Jumat, ya hari Jumat ya, betul. Sabtu Hari Sabtu itu ada statement dari salah satu orang imigran yang bernama Hussein Bahri menyatakan bahwa dia terlibat dalam 90% terkait masalah terkait masalah penggalian dan pemakaman yang ada di komplek Mbah Sunan Bonang. Ini menjadi pertanyaan. Oh berarti kayak biar kan ada yang rusak kok? Kan gitu pertanyaan kami. Oh ini kita pelakunya. Nah harapan kami dari sisi hukum